pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita di Tarakan nekat mencuri emas antam milik teman dekatnya sendiri. Kasus pencopotan spanduk pilkada di Balikpapan terus berlanjut. Inflasi di Balikpapan yang terjadi sejak September 2024 disebabkan oleh harga kangkung. Pasar murah yang digelar di Balikpapan Barat ini ternyata tidak hanya untuk merayakan Hari Pangan Sedunia, namun bagian dari upaya pemerintah kota mengendalikan inflasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Balikpapan Rabu siang. Dijelaskan bahwa inflasi di Balikpapan sepanjang bulan September 2024 naik 0,10%. Penyebabnya yakni pasokan kebutuhan pokok dengan angka pembelian yang tidak seimbang. Salah satunya yakni minimnya pasokan sayur mayur seperti kangkung, sawi hijau, bayam, serta pasokan udang basah dan ikan layang. Meski terjadi inflasi, namun Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan menilai kondisi tersebut masih dalam batas wajar. Inflasi di September itu ada komoditas kangkung, kemudian bayam, udang basah, sawi hijau dan ikan layang yang menjadi penyebab inflasi di bulan September. Posisi terakhir inflasi di Kota Balikpapan kan posisi terakhir posisi September ya. Jadi kalau September kalau di Balikpapan mantumanya 0,10%, ya, kemudian YUY adalah 2,31%, tapi itu masih dalam rentang target kita, kan 2,51 masih masih terjaga. Tapi kemudian untuk yang YTD artinya untuk posisi September kita itu di angka 1,58. Saya pikir itu semuanya masih terkendali. Artinya kami selalu berusaha dengan Pemko. Karena apa? Karena Balikpapan kan kotanya kan unik. Kita tidak punya petani. Kita tidak semua barang-barang dari luar daerah Balikpapan, sehingga artinya kita menjaga kemudian kelancaran distribusi, harga terjangkau, tersedia menjadi penting buat kita semua, dan masyarakat Balikpapan akan mendapat harga yang terjangkau. Untuk mengendalikan inflasi, pihak Bank Indonesia bersama pemerintah kota akan terus berupaya menjaga kestabilan harga dengan memenuhi pasokan kebutuhan pokok. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Antrean panjang pembelian gas melon ini terjadi saat digelar pasar murah di halaman Masjid Asy-Syifa, Kelurahan Margomulyo, Balikpapan Barat, Rabu siang. Pasar tersebut digelar untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Suasana pasar dadakan ini semakin ramai karena panitia menyediakan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, telur, dan lain-lain. Semangat warga untuk berbelanja semakin bertambah karena harga yang ditawarkan lebih murah dibanding harga pasar. Alhamdulillah kita lancar, enak gitu lah. Antri, tapi enggak kayak di kelurahan dulu karena mungkin posisinya ada di pasar, jadi agak lambat. Dulu susah Bu ya? Enggak juga, dan juga datang sekitar 2 bulan mungkin datang di kelurahan, tapi nah kita enak datang, kita langsung ngumpul ini surat-surat ini KTP sama kartu keluarga. Berapa Bu? Bayar atau gimana? Bayar harganya 19 satu tabung. Murah atau mahal? Murah Pak, alhamdulillah. Mungkin warga juga kali.
Bu, tadi beli apa aja, Bu? Beli telur, Selain telur, Bu? telur mau lihat minyak sama beras. Itu aja sih yang kita butuhkan Pak, yang utama. Murah sekali ya? Kayaknya kalau bisa sih lebih murah, tapi murah ini sih selisih Rp200. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Balikpapan menyatakan, pasar murah ini rutin digelar saat memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober. Agar kegiatan tersebut bisa terwujud, Dinas Pangan bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya. Jadi hari ini ada pelaksanaan gerakan pangan murah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka memperingati peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober. Jadi setiap tanggal 16 Oktober itu pemerintah Kota Balikpapan itu selalu melaksanakan event ini, gerakan pangan murah. Nah, gerakan pangan murah ini merupakan bagian daripada upaya pemerintah kota bekerja sama dengan para pihak untuk menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok yang relatif harganya murah. Pada gelaran kali ini, pasar murah tersebut dibuka selama 3 hari. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Produksi jagung di Kabupaten Berau kini menurun. Kondisi ini sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir. Jagung yang awalnya diproduksi hingga 61 ton itu turun menjadi 51 ton. Bidang Pertahanan Pangan dan Multikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau menyatakan, salah satu penyebab turunnya produksi alih fungsi lahan. Untuk mendorong produksi, Dinas Tanaman Pangan akan mengembangkan wilayah penanaman. Dinas ini akan bekerja keras karena harga jagung di pasaran kini semakin meningkat. Memang kenyataan di lapangan ini memang banyak sekali yang dulunya lahan-lahan ditanami jagung ini beralih fungsi menjadi komoditas lain. Sebenarnya kalau ini selalu kita dorong untuk pengembangan jagung, apalagi akhir-akhir ini memang dari segi harga ya, jadi pemasaran jagung ini cukup baik ya. Yang dulu mungkin hanya sekitar 3.000 sekarang sudah bisa mencapai 6.000 per kilo. Cuma itu tadi memang kita perlu dorong lagi ya, misalnya kita berikan bantuan bibit atau sapotinya. Akankah Dinas Tanaman Pangan mampu membangkitkan gairah petani untuk menanam jagung atau malah sebaliknya? Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pelatihan membuat sambal ini dilaksanakan di SMA Negeri 13 Samarinda, Rabu siang. Tercatat 315 siswa yang mengikuti pelatihan tersebut. Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop dan UKM Kaltim menyatakan, pelatihan ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan wirausaha. Agar gairah para siswa bertambah, pihak panitia berencana menggelar lomba membuat sambal saat kegiatan bazar. Itu mereka mungkin maksudnya itu supaya siswa ini
paham masalah kewirausahaan untuk kedepannya mereka mungkin bisa menciptakan wirausaha baru. Kalau yang praktek sambal ini nanti mereka katanya itu nanti ada lomba bikin sambal ini untuk acara bazar katanya gitu. Jadi kita di sini menyiapkan tempat sama narasumbernya. Nah, kalau misalnya sedini mungkin kita ini kan ke siswa-siswa ini, mudah-mudahan nanti bisa menciptakan wirausaha baru. Mendapatkan pelatihan baru membuat semangat siswa bertambah. Mereka menilai pelatihan ini sangat bermanfaat, terutama yang memiliki cita-cita membuka usaha rumah makan dan restoran. Jadi kita belajar cara buatnya, cara packing juga, sama ya cara mengolahnya. ngolahnya ya. Ini pertama kali atau sudah ini? Sudah pernah sebelumnya? Pertama kali ya? Nah, kira-kira kedepannya ada kemungkinan nggak untuk berwirausaha sendiri? Ada. Emang kebetulan suka masak juga. Tukang masak ya? Pelatihan membuat sambal kali ini hanya digelar sehari. Meski begitu, sebagian dari siswa sudah mencoba racikan sambal yang disiapkan oleh panitia. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.